Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan kajian mengenai manajemen stres mahasiswa kedokteran dengan pendekatan spiritual Islam yang dikaitkan dengan neurobiology science. Pertama, stres pada mahasiswa kedokteran. Terdapat beberapa faktor pemicu atau penyebab stres dari mahasiswa kedokteran itu sendiri. Pertama, untuk faktor utamanya itu adalah faktor akademik. Jadi kegiatan akademik yang cukup padat itu seringkali memicu stres pada mahasiswa kedokteran. Nah, yang menjadi stresor dominan itu meliputi tuntutan untuk lulus tepat waktu, banyaknya tugas kuliah dan juga praktikum yang seringkali mengganggu waktu tidur, dan juga proses pembelajaran yang intensif. Kemudian, faktor kedua adalah faktor tekanan sosial. Jadi lingkungan sosial itu dapat memicu stres juga pada mahasiswa kedokteran, baik dari teman sebaya, keuangan, maupun ekspektasi keluarga yang juga menjadi penyebab stres. Penelitian menunjukkan kalau tugas kuliah itu menjadi sumber utama stres mencapai 48%, lalu diikuti oleh tekanan sosial dan lingkungan sosial seperti masalah finansial dan juga konflik relasi. Untuk faktor yang ketiga itu adalah faktor tuntutan klinik. Jadi ada beban pemicu stres tambahan pada mahasiswa kedokteran tahap klinik yang tidak dialami oleh mahasiswa preklinik, seperti misalnya tanggung jawab terhadap pasien, jam kerja yang panjang, kemudian rotasi stase yang memerlukan adaptasi yang cukup cepat, serta ekspektasi profesional yang muncul dari orang-orang. Suatu penelitian di sebuah universitas di Indonesia juga menunjukkan kalau prevalensi stres pada mahasiswa kelompok klinik itu lebih tinggi daripada preklinik, yaitu mencapai 53%. Nah, berikut adalah data prevalensi stres mahasiswa kedokteran. Di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya didapatkan 48,7% dari 796 mahasiswa kedokteran itu mengalami stres. Kemudian di Universitas Jambi dari 424 mahasiswa kedokteran didapatkan 52,6% diantaranya itu berada dalam kategori stres sedang dan 35,1% diantaranya itu mengalami kategori stres berat. Selanjutnya, penelitian di Indonesia juga menyebutkan kalau tingkat stres mahasiswa kedokteran itu berkisar antara 25% hingga 75%. Nah, kemudian bagaimana sih kaitannya stres itu dengan spiritual Islam? Jadi, praktik spiritual Islam seperti sholat, zikir, doa, dan tawakal itu dapat memoderasi respon dari stres. Nah, yang pertama, praktik zikir yang mengulang kata-kata atau mengulang frasa itu seringkali setara dengan meditasi yang berbasis perhatian atau mindfulness. Nah, meditasi itu dapat menurunkan aktivitas amigdala sehingga dapat mengurangi rasa takut dan juga cemas. Selanjutnya, zikir itu juga dapat meningkatkan konektivitas serta ketebalan di korteks prefrontal, yaitu area yang mengatur kognisi, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Selanjutnya, gerakan fisik yang terstruktur pada sholat dan juga fokus pada napas, khususnya ketika berdoa ataupun zikir, itu dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang menghasilkan respon rest and digest. Selanjutnya, kepercayaan teguh pada tauhid dan juga keyakinan bahwa segala sesuatu itu memiliki makna dan tujuan yang memberikan rasa makna hidup yang mendalam dan kontrol internal yang lebih besar. Perasaan ini itu dapat memicu pelepasan dopamin dan juga serotonin di otak yang terkait dengan penghargaan dan suasana hati yang fungsinya juga sebagai penyeimbang alami terhadap efek kortisol atau hormon stres. Baik, kemudian apa sih hubungannya dengan neurobiologi sains? Oke. Jadi ini, pendekatan spiritual Islam seperti sholat, kemudian kita zikir, kemudian kita membaca Al-Quran, itu menurunkan aktivitas di amigdala. Amigdala itu bagian di otak yang itu sebagai pusat pemrosesan ancaman dan kecemasan. Jadi kalau ketika aktivitas amigdalanya berkurang, itu respon fight or flight kita itu juga akan berkurang. Jadi kita akan lebih rileks, kita akan lebih enjoy begitu. Kemudian yang kedua, aktivitas spiritual seperti yang disebutkan tadi dapat meningkatkan fungsi prefrontal cortex atau PFC, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk mengatur fokus, kemudian bagaimana kita berkonsentrasi, kemudian bagaimana kita nalar, kemudian untuk pengambilan keputusan, dan untuk kita mengontrol emosi. Jadi ketika kita beribadah, nah itu kita akan setelah itu akan jadi lebih fokus, kemudian kita bisa jadi lebih konsentrasi, kemudian kita jadi bisa lebih berpikir dengan jernih.
karena emosi kita juga itu lebih tereda begitu. Kemudian yang ketiga nih, ibadah yang dilakukan dengan ritme nafas yang teratur seperti sholat, kemudian zikir, itu mengaktifkan nervus vagus dan sistem parasimpatis lainnya. Nah, itu tuh bisa menurunkan detak jantung dan tekanan darah kita, sehingga kita akan lebih rileks, kemudian kita akan lebih enjoy lah buat menjalani ini. Kemudian yang keempat, itu praktik spiritual secara konsisten menekan aktivitas HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal, sehingga produksi hormon kortisol itu untuk yang mengeluarkan stres itu menurun, sehingga kita ketika tidur, kita istirahat, kita kualitas tidurnya itu akan lebih baik begitu. Karena itu tidur itu kan penting ya buat kita sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi supaya kondisi atau kualitas tidur kita itu lebih baik atau maksimal, kita juga harus rajin-rajin beribadah gitu. Kemudian yang kelima nih, mendengarkan atau membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan gelombang alfa dan theta di otak. Nah, jadi dengan kita mendengarkan atau kita membaca Al-Quran, itu berdasarkan penelitian kita bisa akan lebih tenang. Kemudian kita karena lebih tenang sehingga kita akan bisa lebih fokus ketika dibutuhkan untuk fokus. Kemudian kita juga akan bisa berpikir lebih jernih ketika kita tenang, sehingga hal ini bisa membantu kita saat belajar dan daya ingat kita itu bisa lebih baik. Kemudian yang keenam, praktik spiritual memperkuat neuroplastis, yaitu kemampuan otak untuk membentuk saraf baru. Jadi seperti yang kita ketahui kan, tekanan kita di kedokteran entah dari preklinik, kemudian kita klinik, pas koas nanti, kemudian nantinya kita akan menjadi dokter, itu kan tekanannya akan selalu datang berulang kali dan nggak berhenti. Jadi biar kita selalu siap untuk menghadapi tekanan-tekanan itu, supaya kita tidak stres terus menerus, itu berdasarkan penelitian, jika kita beribadah itu bisa memperkuat neuroplastisitas kita, sehingga kita siap buat menerima tekanan-tekanan yang berulang gitu, dan kita stres kita itu tidak berkepanjangan. Kemudian yang terakhir, aktivitas seperti doa, kemudian bersyukur dan tawakal, menurut penelitian dapat mengaktifkan limbic positive circuit seperti termasuk nucleus accumbens dan anterior cingulate cortex. Nah, ini tuh bisa memberikan rasa nyaman, kemudian kesejahteraan emosional kita, sehingga ketika kita setelah melewati tekanan-tekanan segala macam, kemudian kita beribadah, kita itu bisa lebih tenang, kemudian kita bisa ya melanjutkan hidup seperti manusia pada umumnya begitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ternyata dengan kita beribadah seperti sholat, kemudian kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran, itu sangat berpengaruh terhadap beberapa bagian yang ada di otak kita, terutama bagian-bagian yang berfungsi untuk mengatur stres, kemudian untuk mengatur daya ingat, kemudian untuk mengatur pola pikir, untuk penalaran dan sebagainya. Jadi dengan kita rajin beribadah, kita cenderung akan tidak mudah stres, dan ketika kita merasakan stres pun, karena kita juga rajin beribadah kan, otomatis kita juga bisa bertawakal ya. Jadi kita bisa percaya bahwa stres yang dialami itu pastinya nanti akan reda juga, tekanan-tekanan yang dialami itu pastinya akan berakhir juga, sehingga ketika kita stres pun, kita stresnya tidak berkepanjangan begitu. Kemudian ketika kita beribadah, rajin beribadah, itu pola pikir kita juga semakin baik, kemudian daya ingat kita juga semakin baik, kemudian kita lebih bisa nalar dengan lebih baik, karena kita itu posisinya tidak stres, kemudian kita lebih rileks, sehingga kita bisa berpikir dengan lebih baik lah, intinya begitu. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.